Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tajwid, masalah macam-macam tanda waqaf. Ditinjau dari segi bahasa, waqaf bermakna menahan atau berhenti. Sedangkan dari segi istilah, waqaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan bernafas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Yang pertama, waqaf la wasal. Tanda waqaf lam alif artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda waqaf ini di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan berhenti. Tetapi jika tanda waqaf ini berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. 2. Tanda mim disebut juga dengan waqaf lazim, yaitu berhenti di akhir kalimat sempurna. Waqaf lazim disebut juga waqaf tam, sempurna, karena waqaf terjadi setelah kalimat sempurna dan tidak ada kaitan lagi dengan kalimat sesudahnya. Tanda mim memiliki kemiripan dengan tanda tajwid iqlab, namun sangat jauh berbeda dengan fungsi dan maksudnya. 3. Tanda shad disebut juga dengan waqaf murakhas, menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak berhenti, namun diperbolehkan berhenti saat darurat tanpa mengubah makna. Perbedaan antara hukum tanda dha dan shad adalah pada fungsinya. Dalam kata lain, lebih diperbolehkan berhenti pada waqaf shad. 4. Tanda shad lam ya merupakan singkatan dari al-wasl aula, yang bermakna wasal atau meneruskan bacaan adalah lebih baik. Maka dari itu, meneruskan bacaan tanpa mewaqafkannya adalah lebih baik. Yang kelima, tanda qaf merupakan singkatan dari qila alaihil waqf, yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada waqaf sebelumnya. Maka dari itu lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwaqafkan. 6. Tanda shad lam merupakan singkatan dari qad yusola, yang bermakna kadangkala boleh diwasolkan. Maka dari itu lebih baik berhenti walau kadangkala boleh diwasolkan. 7. Tanda qif bermaksud berhenti, yakni lebih diutamakan untuk berhenti. Tanda tersebut biasanya muncul pada kalimat yang biasanya pembaca akan meneruskannya tanpa berhenti. 8. Tanda sin, tanda saktah, menandakan berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Dengan kata lain, pembaca haruslah berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru untuk meneruskan bacaan. 9. Tanda kaf merupakan singkatan dari kadzalik, yang bermakna serupa. Dengan kata lain, makna dari waqaf ini serupa dengan waqaf yang sebelumnya muncul. 10. Tanda bertitik 3 yang disebut sebagai waqaf muraqabah atau waqaf ta'anuq terikat. Waqaf ini akan muncul sebanyak 2 kali di mana-mana saja,
dan cara membacanya adalah harus berhenti di salah satu tanda tersebut. Jika sudah berhenti pada tanda pertama, tidak perlu berhenti pada tanda kedua dan sebaliknya. 11. Tanda waqafah bermaksud sama seperti wakaf saktah, namun harus berhenti lebih lama tanpa mengambil nafas. 12. Tanda to' adalah tanda wakaf mutlak dan haruslah berhenti. 13. Tanda jim adalah wakaf jaiz, boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. 14. Tanda zo bermaksud lebih baik tidak berhenti. Tugas: setelah kita menyimak video di atas, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, tulis contoh wakaf dari nomor 1 sampai dengan 7 beserta nama suratnya. Contohnya, contoh nomor 1, tanda wakaf la wasol. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 92. Jadi contohnya bacaannya adalah Al-Khawalifi, ini tidak boleh berhenti tetapi dilanjutkan. Al-Khawalifi wa taba'allahu. Nomor 2 sampai dengan 7 dikerjakan. Soal nomor 2, tulis contoh wakaf dari nomor 8 sampai dengan 14 pada video di atas beserta nama suratnya. Contohnya nomor 8, tanda wakafnya saktah. Contoh dalam surat Yasin ayat 52. Jadi pada kalimat mimmarqadina ini berhenti seketika tanpa bernafas, lalu dilanjutkan dengan bacaan selanjutnya, hadza ma. Jadi mimmarqadina hadza ma. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Syukron kasiron. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.